Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mensimulasikan penggunaan Accurate Online demi memenuhi tugas besar sistem informasi akuntansi, yakni penerapan sistem informasi akuntansi menggunakan Accurate pada PT AJM Global Pratama. Di sini kami menggunakan 6 modul. Modul pertama, yakni perusahaan. Kedua, buku besar. Ketiga, persediaan. Keempat, pembelian. Kelima, penjualan. Dan yang keenam, yakni daftar laporan. Yang pertama ada modul perusahaan. Di modul perusahaan kita menggunakan dua fitur, yaitu karyawan dan log aktivitas. Di karyawan kita bisa mengisi nama karyawan, informasi karyawan yang bekerja di perusahaan ini. Setelah mengisi informasi terkait karyawan, kita langsung save dan akan langsung muncul di bagian. Setelah itu ada fitur log aktivitas. Di fitur ini kita bisa mengetahui aktivitas-aktivitas yang terjadi di perusahaan ini. Jadi semua aktivitas. Yang kedua ada buku besar, modul buku besar. Fitur yang kita gunakan adalah pencatatan gaji. Jadi kita bisa menggaji karyawan di bulan ini. Sebagai contoh, setelah mengisi gaji, kita bisa langsung save dan hasilnya akan keluar di menu ini. Kemudian di modul selanjutnya ada modul persediaan. Modul persediaan ini ada fitur barang dan jasa untuk mengisi barang di gudang SDM. Nah, kita bisa mengisi informasi barang. Nah, barangnya sebagai contoh ada PVC green. Untuk kategori barangnya dia termasuk industrial, kemudian persediaan, barang dan jasa, dan satuannya itu kita bisa memilih dari meter, roll, dan pieces. Kita bisa mencari barang yang dimasukkan tadi dan keluar seperti pada layar. Baiklah, selanjutnya kita ke modul pembelian. Di sini kita menggunakan fitur pemasok, pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, dan pembayaran pembelian. Nah, pertama kita akan mencoba ke fitur pemasok. Pada fitur ini kita mengisi data-data yang kita perlukan. Baiklah, setelah kita mengisi data-data tersebut, kita langsung bisa menyimpannya. Ketika data disimpan, maka akan langsung keluar datanya di menu ini. Kemudian kita beralih ke fitur pesanan pembelian. Nah, pada fitur ini kita langsung otomatis dapat memilih pemasok yang kita inginkan. Lalu kita tinggal memilih barang yang kita inginkan. Kemudian isi kuantitas dan harga yang diperlukan. Dan bisa memilih gudang utama ataupun dari PT AJM dan klik lanjut. Baik. Kemudian kita bisa mengirim alamat pengiriman. Dan kita lanjut ke penerimaan. Pada penerimaan akan otomatis muncul data sebelum kita isi dan kita hanya memilih nomor terimanya. Baik, dan kita langsung beralih ke faktur. Pada faktur, kita langsung mengisi nomor faktur. Sebagai contoh, sebagai berikut. Baik, ketika sudah kita isi, kita bisa memilih saya pembayarannya. Ada beberapa syarat, seperti set manual, net 15, net 30, dan net 45. Baik, kita langsung ke pembayaran.
Pada pembayaran, karena data telah otomatis simpan, kita langsung memilih bank yang akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran. Sebagai contoh, kita milih bank dan kita langsung klik di bagian hitung nilai pembayaran dan otomatis total faktura terutang dan bayar akan muncul. Dan kita langsung bisa simpan data tersebut. Kemudian data tersebut akan muncul pada menu ini. Oke, selanjutnya yaitu modul penjualan. Di sini kita menggunakan beberapa fitur. Dari yang pertama yaitu pelanggan, penawaran penjualan dan pesanan penjualan, pengiriman pesanan, faktur penjualan, dan penerimaan penjualan. Dari yang pertama yaitu kita mengisi informasi mengenai pelanggan. Setelah mengisi form dari pelanggan, kita bisa klik simpan. Setelah klik simpan, akan muncul data yang kita masukkan. Selanjutnya kita bisa memilih salah satu fitur. Dari yang pertama yaitu penawaran penjualan, yaitu penawaran penjualan dilakukan ketika kita melakukan penawaran kepada pelanggan. Yang kedua yaitu pesanan penjualan. Pesanan penjualan dilakukan ketika pelanggan langsung membeli barang kepada kita. Pada pesanan penjualan kita memilih pelanggan dari modul sebelumnya yang kita masukkan. Sebagai contoh PT Rejoso Manis. Selanjutnya yaitu pilih barang dan jasa. Sebagai contoh PVC Green yang akan kita gunakan. Selanjutnya masukkan kuantitas 5. Dikarenakan bisa dijualnya hanya 5 ya dari persediaan. Lalu dengan harga 1.250.000. Pilih gudang utama. Lanjut. Klik pengiriman. Klik faktur. Skip. Proses pembayaran. Maka data akan otomatis masuk seperti PT Rejoso Manis yang baru kita masukkan sebelumnya. Lalu pilih bank yang diinginkan. Sebagai contoh, kita memilih bank. Dengan nilai pembayaran, kita menggunakan fitur hitung otomatis. Sebagai contoh berikut. Lalu klik simpan. Maka akan muncul data yang baru saja kita masukkan. Lalu modul yang terakhir adalah daftar laporan. Nah, di daftar laporan terdapat fitur keuangan yang isinya ada laba rugi dan neraca standar. Kita langsung masuk ke laba rugi. Di laba rugi kita bisa melihat rentang mulai tanggal 1 sampai 31 sekitar 1 bulan. Lalu kita bisa melihat daftar laporannya yang berisi pendapatan, beban pokok penjualan. Laba kotor itu didapat dari pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan, sehingga laba kotornya ada 82 juta. Kemudian ada beban operasional yang berisi beban-beban dalam perusahaan. Terus ada pendapatan operasional. Nah, pendapatan operasional ini didapat dari laba kotor dikurangi dengan beban operasional. Lalu yang terakhir yaitu ada pendapatan beban non operasional. Itu selanjutnya ada laba bersih dari pendapatan operasional dikurangi dengan pendapatan beban non operasional. Gitu. Dan lanjut ada
fitur keuangan neraca. Dalam neraca, kita bisa melihat per tanggal, sebagai contoh tanggal 31. Di laporan neraca ini terdapat aset perusahaan, yaitu aset lancar berupa uang perusahaan. Terus yang kedua ada piutang usaha. Piutang usaha ini perusahaan lain berhutang pada perusahaan AJM. Lalu ada persediaan, itu persediaan berupa barang yang berjumlah 45 juta. Lalu isinya ada sebagai berikut, bisa dilihat. Lalu kemudian ada aset lancar lainnya, dan ada jumlah aset lancar. Jumlah aset lancar itu totalnya ada 75 juta. Jumlah dari aset lancar, aset piutang usaha, persediaan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada jumlah aset didapat dari aset lancar, piutang usaha, itu dikurangi dengan aset tidak lancar yang berjumlah 75 juta. Kemudian yang terakhir ada kewajiban jangka pendek, itu kewajiban perusahaan AJM untuk membayar utang yang berlebih tadi sebanyak 5 juta. Dan ada ekuitas, yaitu berupa modal. Bisa dilihat ada ekuitas saldo awal dan laku tahun ini dengan jumlah 69 juta. Lalu jumlah liabilitas dan ekuitas adalah 75 juta. Terus fitur selanjutnya ada pembelian per barang. Di pembelian per barang ini kita bisa melihat barang-barang yang sudah PT AJM beli selama 1 bulan. Kita bisa melihat nama barang yang beli, ada jumlah pembeliannya, terus ada harga barang pembelian dengan total sekian. Lalu yang terakhir ada fitur penjualan per barang, kurang lebih sama dengan fitur pembelian tadi. Kita bisa melihat penjualan barang per bulannya di PT AJM. Sama juga terdapat satuan, terdapat kuantitas dan jumlah barang yang terjual. Baiklah, demikianlah presentasi kami terkait simulasi accurate. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.